Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua pada pagi subuh hari ini ya, di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali berjumpa, kita bisa kembali bertemu di dalam Zoom ini. Insya Allah untuk sesuatu yang bermakna ibadah, yang insya Allah ketika diniatkan untuk thalabul ilmi, maka di situ adalah nilai ibadah yang mana sebagaimana Allah juga perintahkan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa harus kita syukuri kepada Allah, karena tiada daya dan upaya kita kecuali kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tertinggi itu adalah Islam. Ya, nikmat Islam, nikmat iman yang tidak semua orang memilikinya, tidak semua orang mendapatkannya gitu ya. Dan semoga kita bisa memanfaatkan nikmat ini untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa bersama-sama masuk di surganya Allah dan bertemu dengan Allah dan juga Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dan semoga kita tidak hanya termasuk orang yang mengaku-ngaku sebagai umatnya, tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, sehendaknya kita juga mengikuti apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, hidup sebagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah hari ini, sambil menunggu Mas Niko tadi, mungkin sebentar lagi ya, karena beliau izin, ternyata selama Ramadan ada jadwal yang berubah, jadi harus mengantar dulu. Insya Allah nanti bergabung lagi segera sama kita. Hari ini kita akan kembali membahas tentang sejarah Islam di Indonesia ya, walaupun mungkin lebih tepatnya di Nusantara ya, karena kita akan kemarin kita sudah membahas khilafah dan ketakutan penjajahan Belanda, yang mana hari ini kita akan hari ini kita akan membahas tentang Dafatir Sultaniyah, buku keduanya Mas Niko. Beliau punya 3 seri buku khilafah dan ketakutan penjajah Belanda, yang kemudian di buku kedua, itu buku pertama ya. Buku keduanya adalah Dafatir Sultaniyah. Yang menarik justru adalah, kalau mungkin kita nggak begitu paham Dafatir Sultaniyah itu apa maksudnya. Nah, yang menarik adalah subjudulnya, bahwa menguak loyalitas Muslimin Jawi untuk Khilafah Utsmaniyah. Nah, sambil menunggu Mas Niko, saya bacakan sedikit ini ya, tulisan di belakang buku Dafatir Sultaniyahnya Mas Niko. Jika Khilafah Utsmaniyah benar-benar negara adidaya, mungkinkah orang Islam di Asia Tenggara yang saat itu dikenal sebagai Muslimin Jawi diam saja atas kepemimpinan mereka? Mengapa relasi sultan-sultan dan kaum muslimin negeri ini dengan Daulah Utsmaniyah berupa penyerahan loyalitas total kepada khalifah dan bukan sekedar hubungan bilateral biasa? Dengan menggali sumber-sumber primer yang tersimpan di Turki, buku ini berhasil mengumpulkan, mentranskrip, dan menerjemahkan surat-surat pilihan dari kaum muslimin Jawi. Di dalamnya diungkap pernyataan loyalitas kepada Khilafah Utsmaniyah yang disampaikan dengan sangat lugas oleh banyak kesultanan Islam di negeri Jawi, baik yang pernah eksis di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Inilah fakta sejarah yang nyata dan tidak mengada-ada, bahwa hubungan mesra leluhur kita dengan khilafah sesungguhnya telah berlangsung selama ratusan tahun. Sebab sebagaimana yang ditegaskan oleh salah satu sultan besar di negeri ini, bahwa sejarah tersebut telah tercatat dalam arsip kesultanan. Wadzalika
mathbutan fi dafatir sultaniyah. Maka izinkan kami mempersembahkan buku ini kepada umat Dafatir Sultaniyah, menguak loyalitas muslimin Jawi kepada Khilafah Utsmani. Jadi kayak, kalau dari ini kayaknya arsip ya, arsip kesultanan. Arsip-arsip kesultanan yang ternyata begitu dibongkar gitu ya, ternyata ada hubungan yang sangat luar biasa. Saya pernah dengar, saya mungkin kalau di Jawa itu kita kenal dengan Pangeran Diponegoro ya. Nah, Pangeran Diponegoro ini juga ternyata punya hubungan yang sangat luar biasa dengan Kesultanan Utsmani ya, Turki Khilafah Utsmani. Kita bisa lihat gelar gelar yang disematkan kepada diri Diponegoro sendiri adalah Sultan Abdul Hamid, apa ya lengkapnya ya. Intinya Sultan Abdul Hamid yang itu adalah nama yang sama, yaitu Sultan Abdul Hamid, yaitu nama khalifahnya Utsmani yang terakhir. Jadi Diponegoro juga punya inspirasi itu. Dan kalau kita baca beberapa buku sejarah terkait Diponegoro sendiri, ya itu juga banyak yang memang mendapatkan support ya, support dari Kesultanan Utsmani. Bahkan ada beberapa orang-orang Turki yang juga ikut dalam perjuangan Diponegoro ya, di dalam kalau kita lihat bagaimana perjuangan Diponegoro itu di ya daerah Jogja, termasuk daerah saya ini Purworejo, itu juga masuk dalam ini. Bahkan di Purworejo sini itu ada makam di daerah atas sedikit, itu ada makam namanya makam siapa ya? Gagak Pranolo II. Nah, konon Gagak Pranolo II ini adalah apa ya? Panglimanya Diponegoro, apa sih? Ini anak buahnya Diponegoro juga ketika itu. Nah, ini Mas Niko sudah hadir. Nah, mungkin kapan-kapan nanti bisa tilik makamnya Gagak Pranolo di Purworejo ini, Ustaz. Siap, siap. Assalamualaikum Ustaz Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika. Sudah aman? Aman, baru aja pulang. Biasa, Jauh nggak Mas Niko ngantarnya? ya? Jauh nggak ngantarnya? Ya, sekilo lah. Masya Allah. Lumayan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pagi ini kita Nah, masih bisa ya, masih melanjutkan kembali nih. Mas Niko habis ngantar istrinya langsung sharing bersama kita. Nah, ini buku kedua beliau insya Allah ya Mas Niko ya, tentang Dafatir Sultaniyah. Seperti apa? Tadi kita sudah baca di bagian belakang covernya. Kita udah agak kegambar sedikit, tapi detailnya seperti apa? Nah, arsip-arsip kesultanan ini. Tafadhal Mas Niko, kami persilahkan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah yang khususnya dijalankan di bulan Ramadan, yaitu ibadah saum atau ibadah puasa, dan memberikan ke memberikan dorongan, ya Allah telah memberikan dorongan dan apa namanya, rasa curiosity, rasa ketertarikan kepada kita semua di sini untuk sama-sama menimba ilmu, khususnya di bidang sejarah, sebuah bidang yang disukai oleh semua orang, tapi jarang yang ingin menggelutinya sampai ke dalam-dalam. Kebanyakan orang ketika memandang sejarah ini hanya melihatnya dari kulitnya saja, dan sebatas dijadikan sebagai cerita penghibur ya, tanpa menyadari bahwa sejarah ini adalah sebuah senjata, bahasa kasarnya, atau sebuah ilmu yang sangat luar biasa dalam membentuk identitas kita. Kenapa kemudian Indonesia hari ini
bisa diinterpretasikan sebagai kehadiran baru atau kelahiran kembali bagi Majapahit atau Sriwijaya. Ini kan merupakan kerja dari sejarawan. Negara kita, walaupun dia mayoritas Islam penduduknya, populasinya, tapi dikenal oleh citra internasional sebagai negara yang Indianized, yang terindianisasi, ditandai dengan apa? Dengan pemblow upan yang dan yang dia itu dipelopori oleh orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mampu meraih kekuasaan, dan tentu kita melihatnya ini ada pada zaman Orde Lama, di mana Orde Lama adalah waris daripada konsep budaya berpikir yang dilahirkan oleh kolonial, di mana kolonial Belanda ini khususnya telah membangkitkan kenangan kejayaan akan Indonesia itu kepada masa-masa pra-Islam. Dalam ilmu sosial atau sejarah, kita mengenalnya sebagai usaha nativisasi, sebagai usaha penggalian sejarah yang dia itu berusaha untuk mencari identitas asli. Nah, dari sini identitas asli yang dimaksud ini adalah identitas sebelum masuknya suatu sistem atau agama yang dikatakan sebagai sistem impor atau agama impor, dan Islam yang kena target, yang kena sasaran daripada tuduhan sebagai identitas agama dan juga sistem impor yang datang ke Indonesia belakangan. Nah, dari sini kita perlu merefresh kembali identitas kita sebagai seorang Muslim, seorang Jawi, seorang bangsa atau seorang yang berasal dari bangsa Islam di Asia Tenggara ini. Nah, dengan apa? Dengan penggalian kembali sejarah, uh, digging up the past kalau bahasa arkeolognya, menggali kembali masa lalu. Sebenarnya ini masa lalu kita yang paling melekat identitasnya sampai bertahan hari ini itu apa? Ya, kan kita semua mendalami dan memahami dan juga mengetahui kalau identitas kita sampai hari ini adalah Islam. Nah, makanya aneh kalau misalkan kita Islam agamanya dan kita meyakini Islam sebagai agama yang akan membawa kepastian posisi kita setelah mati. Ini justru dipahami oleh orang-orang atau dalam kacamata internasional sebagai Indonesia itu sebagai sebuah negara yang tadi lebih dominan Hindu atau Budanya. Nah, oleh karena itu, kembali kita bersyukur bahwa di momen ini, di kesempatan ini, uh, uh, dalam rangka bedah buku saya, yaitu Davatir Sultania, kita bisa tergugah kembali untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk menggali, dan juga untuk hasil daripada penelitian sejarah yang based on Islamic worldview, yang berbasis pandangan hidup Islam, sehingga kita bisa mengukuhkan identitas bangsa kita sebagai umat yang sangat Islam, ya, dari zaman dulu. Dan ini menjadi bekal daripada uh, bekal identitas ketika di masa depan kita akan menuju sebuah kehidupan yang Islami yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, ketika Rasulullah SAW itu mengatakan sumatakunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Di akhir zaman akan ada khilafah yang sesuai dengan metode kenabian, dan khilafahnya ini alamian, khilafah yang global, dan tentu Indonesia, Asia Tenggara masuk dalam pelukan globalisasi Islam tadi. Nah, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, tadi sudah disebutkan oleh Mas Dika dan juga disinggung oleh saya tadi, bahwa kesempatan kita hari ini bertemu dan berkumpul di Zoom ini adalah untuk membahas buku saya yang sebenarnya ini buku sederhana, ya. Eh,
kerja saya dalam menulis buku ini hanya mengumpulkan, membaca, mentranskrip, dan menerjemahkan arsip-arsip yang tersimpan di Istanbul, di mana arsip-arsip tersebut berbicara mengenai sejarah bangsa kita. Nah, buku ini berjudul Dafatir Sultaniyah, ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dika, gambaran umumnya, bahwa judul yang asing ini, ya, yang mungkin banyak dari kita yang belum mendengar eh, istilah ini merupakan judul yang saya ambil dari pernyataan seorang sultan yang beberapa suratnya, banyak suratnya ini saya tampilkan dalam buku ini, di mana sultan yang saya maksud adalah seorang sultan Aceh berkuasa pada pertengahan abad ke-19, namanya Sultan Alauddin Mansur Shah. Dia ini seorang sultan Aceh, tapi darahnya itu, atau dia itu punya keturunan dari Bugis, dari Luwu khususnya. Ya. Nah, Sultan Aceh ini, Sultan Mansur Shah, banyak sekali menulis surat kepada khalifah yang bersinggasana di Istanbul, dan dalam salah satu penggalan kalimat di suratnya itu, dia mengatakan, wadzalika masbutan fit dafatir sultaniyah. Sejarah tersebut telah tercatat dalam dafatir sultaniyah. Dafatir ini asal katanya dari bahasa Persia, sinonim dengan kalimat dawawin atau diwan. Nah, mungkin kita udah sering lah dengar kalimat atau istilah diwan yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi dewan, ya. Ada dewan perwakilan rakyat, dewan macam-macam itu. Nah, sinonim dalam bahasa Persianya itu dafatir, daftar, daftar, ya. Dan kalau kita terjemahkan secara umum dalam Indonesia, artinya adalah arsip. Nah, ini adalah sebuah arsip kesultanan yang ditulis resmi dari Istana Sultan Aceh dan kesultanan-kesultanannya di negeri Jawi. Dan arsip ini mungkin tidak populer, tidak diketemukan, dan tidak diperkenalkan oleh sejarawan-sejarawan sebelumnya. Mungkin ada beberapa, cuma tadi tidak populer. Nah, usaha saya untuk membangkitkan kembali istilah Dafatir Sultania ini untuk mengemukakan bahwa ternyata bangsa kita ini, umat Islam di negeri ini, dia itu ketika punya masa lalu atau mencatat aktivitas mereka, itu tersistemasi dalam sebuah arsip yang mungkin hari ini kita nggak tahu dan memang tidak ditemukan. Karena kita atau saya membaca dalam beberapa sumber, beberapa arsip yang memang ditulis oleh para sultan, para ulama atau pejabat kesultanan, dia ini memang terlenyapkan oleh kekuasaan kolonial Belanda, penjajah Belanda, ketika mereka itu menganeksasi atau menyerang beberapa wilayah atau beberapa kesultanan di negeri ini. Ada catatan yang sangat jelas ketika kita mengambil kasus Aceh misalkan. Aceh itu kan kita sangat tahu dia itu terlibat dengan perang yang sangat panjang, hampir 40 tahun melawan Belanda, dimulai dari tahun 1873. Di situ kita kenal nama-nama seperti Cut Nyak Tengku Umar, Cut Mutia, kemudian Sultan Daud Syah, tokoh-tokoh dalam perang Aceh gitu ya, Panglima Polem dan seterusnya. Nah, ada satu episode ketika sekumpulan arsip yang dipunyai oleh Kesultanan Aceh itu dibakar oleh siapa namanya, Panglima militer Belanda itu, Van Swieten, ya, oleh pasukannya Van Swieten. Nah, ini ceritanya arsipnya ini aslinya itu tersimpan di dalam. Di dalam itu istilah dalam bahasa Aceh untuk menyebut istana atau istilah Istana Kesultanan Aceh. Di Istana Kesultanan Aceh itu ada satu balai namanya itu Darul Asar, ya, atau Balai Asar. Balai atau kantor untuk menyimpan arsip-arsip Kesultanan Aceh. Nah, dari situ ketika Belanda datang menyerang tahun 1873 dan seterusnya 74, ya, arsip-arsip yang ada di dalam atau istana Kesultanan Aceh itu diselamatkan oleh pejabat Kesultanan Aceh, mufti, dan juga
namanya itu Katibul Muluk atau Sekretaris Kesultanan Aceh. Dibawa, diselamatkan dari Istana Aceh, kemudian disimpan ke rumah salah satu mufti Kesultanan Aceh, namanya itu Syekh Muhammad Marhaban. Nah, ternyata rumah Syekh Muhammad Marhaban, mufti Kesultanan Aceh, eh, apa Qadi Malikul Adil istilahnya, rumahnya itu ada di Penayong, salah satu daerah di Aceh. Itu pasukan Belanda juga mengejar eh, pasuk apa namanya Qadi Malikul Adil tadi, yaitu Syekh Muhammad Marhaban, mengejar sampai ke rumahnya, dan rumah tempat eh, tinggal Syekh Muhammad Marhaban, yang juga di sana juga ada arsip Kesultanan Aceh yang diselamatkan, itu turut dibakar oleh pasukan Belanda. Sehingga ya, saat ini tidak ada lagi, hampir mungkin sekian persen ya, atau bahkan sekian, di atas 50%, di atas 70% itu mungkin nih apa praduga. Tapi kira-kira itulah, sehingga catatan sejarahnya hilang. Nah, beruntungnya ya, ada beberapa arsip Aceh yang kemudian disimpan di tempat yang tidak pernah diduga oleh para sejarawan sebelumnya. Rata-rata sejarawan Indonesia ketika ingin membahas sejarah negeri ini, itu harus mencari sumber-sumber sejarah ke ya, minimal dua kota, London atau Leiden. London di Inggris, Leiden di Belanda. Karena di dua kota ini adalah kota yang menjadi pusat administratif dan juga pusat eh, keilmuan, ilmu pengetahuan kolonial, di mana mereka tuh merampas manuskrip-manuskrip, sumber kebudayaan yang sangat banyak di daerah Jawi ini, Asia Tenggara ini, dan disimpan di tempat mereka, dipelajari oleh mereka, sehingga ya kita harus, kalau mengejar sumber sejarah tuh harus ke sana. Nah, ternyata ada juga arsip-arsip sejarah bangsa ini yang tersimpan di tempat yang tidak pernah diduga sebelumnya, dan ini ternyata punya relasi yang sangat kuat dengan muslimin di negeri Jawi atau Asia Tenggara. Di mana itu? Istanbul. Nah, ya, kenapa Istanbul? Ya, Istanbul tahu sendiri, ibu kota daripada Khilafah Utsmaniyah. Khilafah yang menjadi payung umat Islam sedunia di akhir masa kedikdayaannya. Seluruh umat Islam di Jazirah Arab, di Afrika, kemudian di Persia, sebagian Persia, ya, Irak, bahkan di Eropa Tenggara, itu berkiblatnya ke Utsmaniyah, termasuk orang-orang yang ada di India dan juga Hindia, ya, Hindia Belanda atau Hindia Inggris, apa namanya, Semenanjung Melayu, ya, bahkan sampai ke daerah Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan seterusnya. Mereka itu sampai ke Istanbul sebagai gravitasi politik khalifah yang menarik mereka untuk menghatukan bayat dan loyalitas. Inilah yang kemudian menjadi tema utama dalam buku saya, Dafatir Sultaniyah, di mana subjudul itu secara terang benderang saya menyebutkan menguak loyalitas muslimin Jawi untuk khilafah Utsmaniyah. Nah, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, dari mana inspirasi saya untuk menulis buku ini tentu datang ketika saya sudah selesai menulis buku yang pertama yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya, yaitu Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Kalau misalkan teman-teman udah membaca buku itu, teman-teman akan mendapati bahwa buku itu adalah buku ilmiah yang mungkin teman-teman bacanya itu suka menaik turunkan mata, ya, membaca teks utama dan membaca catatan kaki, ya. Dan itu memang menjadi ciri khas daripada sebuah penelitian ilmiah yang ditekankan di dalamnya untuk selalu menyertakan sumber. Nah, sumber-sumber yang saya baca itu, yang saya dapatkan dari sumber-sumber Turki khususnya, saya tampilkan di buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, hanya sekadar sepenggal dua penggal kalimat, sepotong kalimat, ya, sepenggal atau kutipan istilahnya itu, kutipan. Padahal ketika saya baca secara keseluruhan, saya nggak puas sebenarnya, orang-orang nih harus tahu tentang isi surat seutuhnya. Kenapa? Karena kalau kita hanya
membaca sepenggal atau hanya membaca kutipan kalimat dari suatu surat, ya kita mungkin tidak akan mendapat gambaran suasana, gambaran konteks, dan gambaran atau tujuan utama penulisan surat itu tuh dituliskan itu untuk apa kita nggak tahu. Tapi kalau kita membaca secara utuh, nah maka kita itu mungkin akan memahami gitu ya, akan memahami, oh ternyata untuk alasan inilah surat ini ditulis. Oh ternyata atas konteks inilah surat ini ada, dan kita bisa memahami bagaimana gaya bahasa, bagaimana mungkin bisa membayangkan bagaimana mimik seorang sultan ketika menulis suratnya itu, uh, dan penuh pengharapan agar permintaannya itu dikabulkan oleh pihak Khalifah Utsmaniyah. Nah, dari mana sumber-sumber itu saya dapat? Saya mendapatkan sumber-sumber itu, alhamdulillah biaunillahi taala, tentu dari sebuah proses yang namanya heuristik. Proses ini adalah sebuah proses yang wajib dalam historiografi, dalam penulisan sejarah. Apa artinya heuristik? Artinya mencari sumber sejarah ya, mencari sumber sejarah. Cuma saya awalnya kan mencari sumber-sumber sejarah bangsa ini, sejarah Islam yang ada di Turki itu sebenarnya kan nggak punya akses ya untuk mengakses langsung ke tempat di mana arsip ini disimpan, yaitu di Istanbul. Di manalah seorang mahasiswa ya belum lulus, nggak punya uang ya, mengharapkan bisa terbang ke Istanbul baca langsung. Cuma alhamdulillah internet ya, namanya internet zaman global ya, kemudian mengandalkan networking juga, saya bisa mendapatkan sumber-sumber Turki tadi tanpa harus ke Turki. Sumber-sumber sejarah Islam negeri kita yang tersimpan di Istanbul tanpa harus ke Istanbul. Dari mana saya dapat? Nah, alhamdulillah ternyata ini saya tunjukkan ya. Setidaknya ada tiga buku, ada tiga buku yang dia itu sudah menuliskan langsung tentang arsip-arsip Utsmani yang mencatat sejarah kita atau arsip-arsip kita yang tersimpan di Istanbul. Yang pertama adalah buku ini, Turki Utsmani Indonesia, Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani. Nah, ini buku cukup tebal dan lebar. Penerbitnya ini adalah Hitai, Hitai Holdings. Hitai Holdings sebenarnya bukan sebuah institut ilmu pengetahuan. Hitai Holdings ini perusahaan energi aslinya ya, perusahaan energi. Cuma dari profil yang saya baca, kenapa Hitai itu mau mensponsori pengumpulan arsip-arsip Indonesia yang ada di Usmani, karena dia itu punya kepentingan untuk ya buka cabang gitu ya, buka cabang di Indonesia, perusahaan energi Turki ini, Hitai namanya. Untuk cindera mata kepada pemerintah Indonesia, ya akhirnya dia mengumpulkan sejarawan-sejarawan yang ada di Istanbul untuk mencari-cari tuh sumber-sumber Indonesia, sumber-sumber sejarah Indonesia yang tersimpan di arsip Usmani. Dapatlah itu arsip, dikumpulkan dalam buku ini, dan diserahkan sebagai hibah kepada pemerintah Indonesia, institusinya, jabatnya, dan juga beberapa kampus. Nah, sehingga sebenarnya buku ini tidak dijual secara bebas, ya. Ada yang coba menjualnya, saya nggak tahu dia dapat dari mana. Itu bisa apa, teman-teman searching sendiri di Tokopedia itu dijualnya sampai 20 juta, apa 100 juta gitu. Ya harga-harga yang agak kurang otak gitu ya. Harga apa, mobil second. Nah, tapi dari situ ya intinya mungkin si penjual di Tokped itu pengen bilang ini nggak ada nih yang jual gitu ya. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi biaunillahi ta'ala, saya bisa dapat. Dari mana? Dari ya networking ya. Dari jaringan teman-teman saya di kampus yang emang ada relasi ke Turki gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini buku pertama. Cuma buku pertama ini yang diterbitkan oleh Hitai, dia itu kurang lengkap, ya, kurang lengkap. Nah, eh, dan juga saya baca terjemahannya, kemudian saya bandingkan arti apa sorry transliterasi bahasa Osman Leja, bahasa Osmani ke
apa namanya, ke bahasa Indonesianya, ini kurang kurang apa ya, kurang enak bacanya. Yang pertama kurang enak bacanya, yang kedua ternyata model penulisan penerjemahannya itu dengan eh, apa istilahnya, sudut pandang kedua ya. Jadi ya hanya sekadar deskripsi, bukan terjemahan letter like, sehingga saya kurang puas bacanya ini. Mana banyak beberapa istilah yang kurang tepat gitu kan, sehingga saya nggak puas ya. Tapi tetap penting sebagai pelengkap. Ini buku pertama. Yang buku kedua yang menjadi sumber saya dalam menulis Dafatri Sultania, sekaligus sumber untuk menulis buku yang pertama, KKPB, Khilafat dan Kata-kata Penjajah Belanda, adalah buku ini. Ya, nah ini, Ottoman Southeast Asian Relation, relasi Utsmani dan Asia Tenggara. Source from Ottoman Archive, ya, berdasarkan sumber dari arsip Utsmani volume 2. Kenapa? Karena ada 2 jilid ya. Ada 2 jilid di mana ketika disebutkan dalam arsip dalam kata pengantarnya ini, dia itu memuat sekitar sekitar berapa ya? Waktu itu saya baca sebentar. Dalam 2 buku tadi, dia itu memuat sekitar 10.000 arsip ya. Jadi buku ini contents-nya atau isinya memuat 10.000 arsip yang mencatat hubungan Utsmani dengan Asia Tenggara, sehingga kita bisa bandingkan ini ya, buku 2 jilid ini jauh lebih lengkap daripada yang terbitan Hittite. Nah, siapa penerbit 2 buku ini? Penerbitnya adalah Brill ya. Ini adalah penerbit yang berbasis di Leiden di Belanda, dan memang yang nerbit ini atas inisiasi kerjasama pemerintah Belanda dengan pemerintah Turki. Dan kok saya bisa dapat? Ya lagi-lagi alhamdulillah ya, bi'aunillahi ta'ala, ada Muhsinin lah ya, Muhsinin dari JKDM ya, yang kemudian mensponsori saya untuk membeli buku ini langsung dari Belanda, dikirim ke sini ya. Berapa harganya? Mau kecil sendiri? Silakan di Bril. Kalau nggak salah waktu itu harganya itu sekitar eh, apa ya, 2000 pound sterling, apa berapa pound sterling gitu. Intinya dikonversi ke rupiah itu plus ongkirnya itu hampir 5 juta lah. 5 juta untuk 2 buku ini ya. Sehingga apa? Buku ini mungkin hanya sedikit orang di Indonesia yang punya ya. Saya termasuk di antara orang-orang yang sedikit itu yang punya buku ini, dan tidak mudah diakses, mahal. Kemudian ongkirnya itu juga mahal. Terbit di negeri orang, bahasanya bahasa Inggris ya. Sehingga ya kita yang punya sejarah ini yang harusnya memiliki arsip-arsip ini pengetahuannya, kita nggak bisa ngakses. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya buat menulis 2 buku ya. Siasah Sultania dan juga Dafatir Sultania. Siasah Sultania nanti minggu depan kita bahas. Ini kita bahas yang ini dulu ya. Dafatir Sultania. Ini saya maksudkan sebagai versi murah daripada tadi yang ada yang bilang sejarah yang mahal ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau detail menggali sejarah sampai apa namanya, nyari-nyari duit, nyari-nyari arsip sampai ke luar negeri. Ya, namanya penelitian sejarah itu mahal gitu ya. Cuma tadi saya terdorong dengan niat untuk menyebarkan apa yang saya dapat dari buku-buku ini. Ya, saya buat buku dengan pengambilan surat-surat pilihan yang saya tonjolkan, yang saya tampilkan buku ini, supaya apa? Supaya kita juga mengetahui sendiri sejarah masa lalu kita yang sangat erat kaitannya dengan Islam dan khilafah. Sebuah terminologi yang hari ini cukup sensitif ya. Kita sama-sama tahu dari tahun berapa? Tahun 2016, 2017, istilah khilafah ini naik ke permukaan, naik ke pembicaraan publik, dan kalau kita ketik di Google misalkan, itu kan yang selalu tampil pasti portal-portal berita yang ya gitulah halu-haluannya.
itu kata-kata negatif ya pemberitaan soal khilafah. Padahal kita kalau misalkan membaca dalam dua buku yang mahal tadi ya, yang ini kita akan mendapatkan gambaran, oh ternyata khilafah ini bukan barang baru ya bagi leluhur kita. Khilafah ini eh, bukan suatu hal yang ahistoris dalam sejarah Indonesia. Eh, Arsip-arsip ini nggak pernah digunakan gitu ya dalam pembentukan penulisan sejarah Indonesia yang baku seperti proyek pemerintah itu ada sejarah nasional Indonesia, kemudian ensiklopedia Islam di Indonesia itu nggak ada. Ya, mereka belum menggunakan bahan-bahan ini sehingga apa? Apa yang ada di buku ini itu genuine ya, insya Allah murni. Cuma saya tambahkan mungkin pengantar supaya kita tahu konteksnya. Tapi nggak saya syarah karena kalau saya syarah, saya jelaskan isi surat itu bisa lebih tebal ya. Saya hanya mentranskripkan ya, menyalin aksara-aksara yang ada di arsip-arsip tadi, khususnya aksara Arab dan menerjemahkannya supaya sama-sama bisa kita akses terutama dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, apa isi daripada Dafatir? Isi daripada Dafatir Sultaniyah adalah arsip-arsip yang ditulis dari beberapa tempat, bukan hanya Aceh. Di sini saya memuat arsip yang berasal dari Kedah, satu Kedah, dua Aceh, kemudian ketiga Mekah, keempat Riau, dan yang kelima Jambi. Nah, jadi ada 5 tempat yang memang ini rata-rata dari dunia Melayu, ya, dari Sumatera dan juga Semenanjung. Kedah itu Semenanjung. Nah, kenapa saya masukkan Kedah? Kedah ini kan ya kita tahu dia ada di Malaysia ya, ya berbatasan dengan Perlis dan juga negara tetangganya itu ya Thailand. Tapi kenapa saya masukkan? Karena saya memandang bahwa batas-batas nation state yang tegak hari ini yang memisahkan antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, Naratiwat, Yala, eh, Satun, kemudian Sulu, Mindanao, dan seterusnya, ini adalah ciptaan kolonial. Dulu orang-orang yang ada di wilayah tadi tidak mengenal batasan-batasan ini dan mereka itu sama-sama punya identitas bersama yang namanya Islam dan juga loyalitas bersama. Dalam konteks buku ini ya loyalitasnya ke khilafah. Buktinya apa? Yaitu, misalkan kita lihat dari Kedah. Kedah ini adalah sebuah negeri yang berada di paling utara negeri Jawi, ya. Darul Islam yang paling utara negeri Jawi, walaupun di atasnya itu masih ada negara-negara atau kerajaan-kerajaan Melayu yang menjadi wilayah Thailand hari ini. Tadi ada Patani, ada Narathiwat, Yala, Satun, ya, dan juga apa Songkhla. Nah, itu di Thailand. Nah, di Kedah ini ada seorang sultan, namanya Sultan Ahmad Tajuddin Halimsyah. Dia ini berkuasa di awal abad ke-19. Dia saat itu, di tahun-tahun itu, sedang dalam ancaman kerajaan Siam, kerajaan Buddha yang berpusat di Bangkok. Hari ini kita kenalnya sebagai Thailand. Orang-orang Thailand, orang-orang Siam itu menyerang negara-negara Islam yang ada di Melayu, tadi Patani, Kedah, Kelantan, dan itu saling mengadu domba. Ya, mereka itu mengadu domba Kesultanan Melayu tadi, sehingga ya dari konteks inilah Sultan Ahmad Tajuddin Halimsyah merasa resah dan butuh penyangga, butuh sebuah tameng untuk menghadapi orang-orang kafir majusi. Ya. Sultan Kedah ini menyebut orang Siam itu sebagai kafir majusi. Walaupun kita tahu dia ini Buddha, tapi ya itu perlu penelitian lebih lanjut lah kenapa disebut majusi. Majusi kan penyembah api ya. Nah, di sini ya Sultan Kedah menuliskan suratnya kepada Khalifah Mahmud. Dan ini menjadi surat pertama yang ditulis oleh Sultan-Sultan negeri Jawi di abad ke-19 yang terdokumentasikan dan menjadi pembuka utama daripada episode sejarah panjang hubungan Utsmani
dan negeri Jawi di abad ke-19 dan 20. Ditulis tahun 1824 dan di dalamnya luar biasa. Kita mendapati gambaran bahwa ternyata transportasi yang menghubungkan antara negeri khilafah dengan Kesultanan Melayu itu sudah ada. Disebutkan dengan sangat jelas oleh Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Eh, apa katanya? Nah, dia bilang begini, ya Sayyidi, wahai tuanku khalifah, marokilakum alladzi min torfi wali Misr Muhammad Ali Pasha fikuli amin tasilu ila jaziratil maskurah. Wahai tuanku, kapal-kapal kalian, kapal-kapal khilafah yang datang dari pihak gubernur Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha, setiap tahunnya fikuli amin tasilu ila jazirah maskurah. Itu sampai di pulau yang telah disebutkan. Apa itu Pulau Pineng? Ya, Pulau Pinang. Nah, Peneng, Pineng kalau orang Malaysia nyebutnya itu. Itu datang tiap tahun dan ini menjadi penyadaran bagi orang dan Sultan Melayu bahwa ya hubungan transportasi yang menjalin tautan orang-orang Islam di negeri ini dengan khilafah itu sudah ada dan dari sini ya bisa di prospek ini bagaimana kita memperbarui loyalitas orang-orang Islam yang sebelumnya rusak karena datang penjajahan ini di fresh ya dengan pembaiatan baiat ta'ah kepada khalifah yang eksis saat itu Khalifah Utsmaniyah. Itu Kedah, Malaysia ya. Jadi saya dari sini juga punya visi agar kita tuh juga tahu ya sejarah negeri Islam yang menjadi jiran kita, yang sesungguhnya kita sama mereka ya satu. Kenapa kemudian orang-orang Malaysia itu bisa berpisah dengan kita? Padahal kalau mau dibandingin nih antara orang-orang yang ada di Kepulauan Riau, entah itu di Pulau Bintan, di Batam, Batam udah terlalu kota lah. Ya di Pulau Bintan, kemudian di apalagi di Pulau Lingga. Kalau kita perhatikan ini kan ngomongnya itu nggak ada bedanya dengan yang ada di Malaysia, ya bahasanya, dialeknya gitu. Dan tentu agamanya sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Kenapa bisa beda? British dan Belanda itu yang memisahkan mereka semua dalam perjanjian London tahun 1824. Nah, itu di Kedah. Kita juga atau saya juga memuat arsip-arsip ulama dan juga sultan di negeri Jawi yang tersimpan di Istanbul. Yang dari sisi ulama saya memuat sebuah surat yang ditulis oleh 10 orang ya. 10 orang ulama Jawi yang dia itu berterima kasih kepada Khilafah Utsmaniyah atas pelayanan yang telah diberikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Kan ini menjadi sebuah bukti yang sangat jelas bahwa orang-orang haji kita itu selain ketika mereka pulang ke Indonesia ditakuti oleh Belanda, ya kenapa mereka itu bisa mempunyai karisma ya di hadapan rakyat pribumi ya yang namanya haji jadi yang namanya jadi haji itu tentu sangat prestisius lah di kalangan orang-orang kita dari dulu dan ketika mereka pulang ke Indonesia mereka tuh membawa gambaran pemerintahan Islam yang ideal yang merdeka tidak berada di dalam penjajahan dan itu ada di bawah payung khilafah. Inilah Mekah, inilah Hijaz yang menjadi wilayah suci umat Islam sedunia yang saat itu fi riayah Daulah Aliyah Utsmaniyah dalam riayah pemeliharaan Khilafah Utsmaniyah. Dari mana aja itu ulama-ulama? 2 orang dari Yaman, dari Zabid, kota Zabid. Sisanya dari negeri-negeri Jawi. Ada yang dari Palembang, namanya itu adalah Syekh Muhammad Eid bin Said Al-Falimbani. Kemudian ada yang dari Banten, Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Zain Banten. Kemudian ada dari Sumbawa, ya, NTB gitu loh. Namanya adalah Syekh Ibrahim bin Wud Al-Khulusi Al-Sumbawi Al-Jawi. Ini beliau kalau teman-teman NTB mungkin tahu ya,
walaupun saya tahu beberapa enggak. Tapi beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa, menjadi maestro kaligrafi. Kaligrafi ya. Eh, Bahkan surat-suratnya itu waktu saya ke Malaysia kemarin tuh dipajang di Islamic Art Museum. Ada surat beliau untuk Sultan Pontianak dan dia menyebutkan dia belajar kaligrafi dari Istanbul gitu ya, orang Sumbawa NTB. Ada juga dari Minangkabau, dari apa Simabur ya, tanah datar, namanya Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Asy-Syafi'i. Ada yang dari Sambas, Borneo ya, dekat dengan Pontianak, namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambawi. Sorry, As-Sambasi. Nah, bahkan ada yang dari Sulawesi, orang Bugis, orang Wajo, namanya adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Fattah Al-Burisi. Nah, ini saya juga di sini menampilkan cap-cap mereka, cap-cap yang dibubuhkan dalam surat mereka kepada khalifah atau kepada gubernur Utsmani di Hijaz. Dan ini ya menjadi simbol identitas mereka sebagai muslimin Jawi, sah mereka itu dari Kepulauan Jawi yang berterima kasih kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, ini dari pihak ulama, dan tentu yang paling banyak itu adalah yang datang dari pihak kesultanan. Karena pihak-pihak kesultanan ini di abad ke-19 mendapat ancaman serius daripada penjajah Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Yang paling banyak ini tentu ada dari Aceh. Saya menyertakan sekitar eh, 2, 3, 4, 5. Ada 5 surat dari Aceh yang saya tampilkan. Yang pertama itu 2 surat dari sorry, 3 surat dari Sultan Mansur Syah. Kemudian yang keempat itu surat dari Wazir Sultan Mansur Syah, yaitu Muhammad Ghaus beserta petanya. Nah, yang kelima itu dari Ule Balang, Hulu Balang, atau semacam kepala wilayah dalam distrik-distrik yang ada di Kesultanan Aceh. Dan Ule Balang yang saya cantumkan di sini suratnya, ini adalah Ule Balang yang sangat terkenal, yaitu Panglima Polem. Walaupun saya perlu neliti lebih lanjut apakah ini Panglima Polem yang terkenal itu, yang fotonya mungkin kita tahu pakai kacamata John Lennon, kacamata bulat, atau orang tuanya atau kakeknya. Karena jabatan Panglima Polem ini itu adalah jabatan khusus untuk siapa? Untuk eh, kepala Sagi 26 ya. Agak lupa. Sorry. Kepala Sagi 22 ya, 22 mukim. Nah, mukim kalau di Kesultanan Aceh itu macam kabupaten lah. Nah, ini Panglima Polem. Dan pernyataan yang sangat luar biasa dari Panglima Polem dan juga Ule Balang ke-22, Ule Balang ke-26, namanya Sri Mamuda. Ini suratnya, ya. Saya cantumkan. Jadi strukturnya itu dalam surat apa buku ini, halaman pertama saya mencantumkan ininya, deskripsi fisik surat. Siapa penulisnya, kemudian alamat penulisnya di mana, kemudian ditujukan kepada siapa, bahasanya ditulis dalam bahasa apa, lembarnya berapa, kemudian penanggalan itu kapan, dan juga sumbernya dari apa, nomor-nomornya. Nah, kemudian deskripsi singkat tentang konteks surat ini, dan juga kemudian gambar, gambar fisik suratnya, transkripnya dalam bahasa Arab, dan juga baru ke terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Ada satu kalimat ungkapan yang sangat menarik dari surat Panglima Polem ini, luar biasa nih. Kalau saya bacakan ya. Wa fil haqiqah, kenyataannya anna mamlakatana ardu Aceh bihududiha al-ma'lumah milkina al-maruz an abaina wa ajdadina min qadimi zaman. Bahwa bumi Aceh realitasnya itu diketahui bahwa mereka itu Aceh itu adalah milik kami yang diwariskan dari bapak kami dan nenek moyang kami dari zaman yang lampau. Mustaqillun bimamlakatina.
kerajaan kami ini merdeka. Kemudian dikatakan di paragraf berikutnya, bal mamlakatuna mustaqillah fi amriha fi khairiha fi syarriha wa usriha wa yusriha. Bahwa kerajaan kami ini, kerajaan Aceh, itu mustaqillah, merdeka, stabil, fi amriha, dalam urusannya, fi khairiha wa syarriha, dalam masalah entah itu baik atau buruk, wa usriha wa yusriha, dalam keadaan sulit maupun mudah, ma'a alimna, dengan disertai kesadaran dari pihak kerajaan kami, bi anna sultan al-a'zam huwa sultan al-muslimin wal islam, bahwa sesungguhnya sultan yang agung adalah sultannya kaum muslimin dan Islam, wa huwa sahibul khilafatil uzma ala jami'il anam, dan bahwa sultan yang agung, dia ini maksudnya merefer kepada Sultan Utsmani. Itu siapa? Sohibul khilafatil uzma, pemilik khilafah yang agung ala jami'il anam, atas seluruh manusia. Nah, terminologi khilafah, istilah khilafah yang hari ini banyak dimonsterisasi, dianggap sebagai suatu hal yang asing, ternyata sudah disebut-sebut oleh Panglima Polem dalam sebuah arsip yang ditulis tahun 1872. Ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Dilanjutkan. Wala yakunu lana ba'dallahi i'timadan illa alaih. Bahwa kami tidak mempunyai sandaran selain kepada apa? Ntar gue. Biar nggak salah. Nah, ia adalah Khilafah Utsmani adalah satu-satunya tempat kami berpegang dan berlindung setelah Allah tentunya. Jadi makanya saya kasih judul di sini apa? Setelah Allah, khilafah adalah satu-satunya tempat berlindung. Betapa pengharapan mereka kepada khilafah sebagai pelindung umat Islam yang masih ada saat itu sangat besar. Mereka mengakui uh, kepemimpinan khilafah, dan ini secara tersirat adalah pengakuan atau pernyataan yang bisa kita kategorikan sebagai bayat. Bayat taat. Ya, bayat itu ada dua, ada bayat in iqad, ada bayat to'ah. Bayat in iqad, kita itu berbayat dengan berakad langsung khalifah, ya, bersalaman langsung kalau dalam praktek khulafaur rasyidin, atau dengan mengirim surat, pokoknya secara langsung lah, tatap muka. Nah, ini sebenarnya terkategori sebagai bayat in iqad juga, tapi ada juga yang namanya bayat to'at. Kita sekadar taat, mematuhi dan mengakui kepemimpinan khilafah, insya Allah sudah dikategorikan sebagai bayat. Nah, dilanjutkan. Fantama unal a'zam wartibatu amrinal atami wal alzam innama li khususid daulatil aliyatil usmaniyah ada mahal bi'izzi wal iqbal rabbul bariyah. Nah, eh, kesetiaan kami yang besar serta keterikatan kepentingan kami yang sempurna dan penuh komitmen secara khusus hanya diperuntukkan kepada Daulah Aliyah Utsmaniyah, kepada negara Adidaya Utsmaniyah. Semoga Tuhan semesta alam mengekalkan kemuliaan dan keberlanjutannya. Fa inna biha izal Islam wal iman, azal Islam wal iman fi jami'il amakin wal buldan. Berkat daulah ini, daulah Utsmani ini, sesungguhnya Islam dan keimanan telah tinggi di berbagai tempat dan negeri. Nah, ini kan luar biasa, ikhwan akhwat sekalian. Pernyataan yang sangat radikal dari pejabat Kesultanan Aceh, dan ini bukan hanya pernyataan dari sultan atau pejabatnya, disebutkan di sini bahwa apa yang mereka ikrarkan adalah kesepakatan yang terjadi di antara, di sini disebutkan eh sebentar. Fasarul qoror wal ittifaq minal amiri wal ma'mur. Bahwasanya kesetiaan Kesultanan Aceh kepada khilafah ini adalah qoror, keputusan, wal ittifaq, kesepakatan, minal amiri wal ma'mur, antara pemimpin dan yang dipimpin, antara raja sultan dengan rakyatnya. Fi
imam lakatina di seluruh wilayah kerajaan kami min ahli safar wal maqam, baik dia itu orang yang perantau maupun orang-orang yang mukim, penduduk asli, penduduk pribumi. Ala an yarsilu rasulan lidawlatil aliyatil musta'inina bi'aumikum wa nahjatikum mustaniyah bi'ibarin an matlubuna wa yakshifu khabar marhubuna wa huwa dan seterusnya. Jadi itulah betapa apa namanya keterikatan orang-orang Jawi dengan orang-orang dengan khilafah Utsmani itu begitu luar biasa, ya, begitu nyata. Bahkan ada satu peta dalam arsip yang saya cantumkan. Ini peta yang ditulis oleh uh, Muhammad Ghaus. Muhammad Ghaus ini adalah wazir Sultan Mansur Shah, dan peta ini dengan sangat terang benderang menyatakan ada beberapa bandar atau beberapa kesultanan yang terafiliasi dengan Kesultanan Aceh sebagai, keterangan di sini sebagai apa? Wazir Syah Mansur Aceh. Nah, sebagai wakil daripada Sultan Mansur Syah Aceh. Ini ceritanya peta Jawi, peta Asia Tenggara. Ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, Jawa, ini Semenanjung Malaysia, terus ini Lingga, ya, Pulau Lingga di Kepulauan Riau. Nah, di sini ada 12 bandar atau 12 kesultanan yang menyebutkan mereka ini terafiliasi dengan Kesultanan Aceh. Mana aja? Ada Bandar Patani, Bandar Kelantan, Patani Thailand Selatan ya. Patani, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, dan Kedah. Negeri-negeri di Malaysia. Kemudian yang sekarang menjadi wilayah Indonesia ada mana aja? Daik, Daik itu di Lingga. Pulau Lingga itu di mana? Kepulauan Riau. Kemudian Minangkabau, ya, orang-orang Padang, Bandar Banjar, Kalimantan Selatan, kemudian Semarang, Jawa Tengah, ya, Bone di apa? Watampone, ya, di Sulawesi Selatan, bahkan Bandar Bali, Wazir Syah Mansur Aceh. Ini kan sebuah hal yang luar biasa. Dan apa maksud daripada penyebutan nama-nama tadi, apa nama-nama kota tadi? Disebutkan oleh Sultan Mansur Syah begini, dalam surat beliau yang berbahasa Jawi. Nah, surat beliau yang ini nih, ya. Disebutkan di sini dalam bahasa Jawi atau dalam bahasa Melayu beraksara Arab. Apa kata dia? Nah, gini. Muafakatlah segala orang yang besar-besar serta segala rakyatnya yang dalam negeri semuanya itu hendak melawan dia lagi hendak memukul dia. Maksudnya itu hendak melawan Belanda atau memukul Belanda. Maka dikirimlah surat daripada tiap-tiap orang yang besar dalam negeri semuanya itu kepada Patik, kepada saya, Sultan Mansur Syah di negeri Aceh. Karena negeri Aceh yang dalam pegangan perintah saya, perintah Patik, belumlah dapat oleh Belanda, segala negeri dan segala Belanda. Maksudnya Belanda itu belum berhasil untuk menganeksasi, menaklukkan Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Mansur Syah. Sementara pemimpin-pemimpin orang-orang besar dari negeri-negeri yang disebutkan tadi, di mana tadi ada dari Malaysia, ada dari Semarang bahkan ya, kemudian ada dari Kalimantan dan seterusnya itu, bahkan Bali ya, mereka tuh ngirim surat ke Aceh. Nah, sebagai apa? Sebagai mencari suaka politik untuk menghadapi penjajah Belanda. Dan kata Sultan Aceh, Sultan Mansur Syah, segala orang Islam itu mau bangkit untuk melawan Belanda dan memukulnya di tiap-tiap negeri yang telah tersebut itu. Karena segala orang yang sudah diperintah oleh Belanda pada tiap-tiap negeri semuanya, maksud itu yang sudah dijajah oleh Belanda di negeri-negeri tadi, semuanya menanti titah daripada Patik di negeri Aceh, ya, menanti titah saya, menanti keputusan saya di Aceh, dan tantangan saya pun menanti titah dan wasiltoh daripada Duli Hadrat yang di negeri Rum. Nah, jadi
Ini orang-orang yang ada di Bali, yang ada di Banjar, di Bone, di Minangkabau, di Riau, mereka semua nih menanti-nanti kebijakan, keputusan daripada Sultan Aceh. Sebenarnya Sultan Aceh itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena dia ini juga harus minta izin kepada khalifah yang ada di Romawi. Maksudnya di mana? Di Istanbul. Jadi apa? Peta yang tadi saya sebut perlihatkan dan kota-kota yang disebutkan semua ini sepakat untuk baiat jihad ke khilafah. Apa itu baiat jihad? Sumpah setia untuk berjihad melawan penjajah orang-orang kafir dengan izin daripada khalifah. Apakah mereka berangkat perang? Itu tergantung keputusan khalifah. Cita-cita mereka adalah mengusir Belanda di tiap-tiap negeri tadi, dan goal utamanya adalah menaklukkan Batavia. Menaklukkan Batavia. Jakarta itu yang menjadi kota pusat administrasi dan hukum daripada pemerintah kolonial Belanda, Batavia itu hendak difutuhat kembali oleh Kesultanan Aceh atau koalisi yang dipimpin Sultan Aceh asal ada izin daripada Khilafah Utsmaniyah. Ini kan merupakan sebuah narasi yang sangat luar biasa, yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa membuka pikiran orang-orang di negeri ini bahwa motor perjuangan dan jihad orang-orang kita ya dalam melawan penjajahan kafir Belanda itu terpatronase kepada sosok atau sebuah sistem yang hari ini dikriminalisasi. Sehingga apa? Buku Daftar Sultaniyah saya tujukan untuk melawan opini yang berkembang sekarang. Dan ini adalah jihad kita dari segi narasi historis supaya apa yang menjadi sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijalankan oleh leluhur-leluhur kita yang saleh dan juga termasuk leluhur kita negeri ini yang taat kepada khilafah ini supaya bisa harum kembali, supaya bisa dipahami kembali oleh orang-orang kita sehingga orang-orang kita ini nggak terputus dari sejarahnya. Nah, jadi inilah yang kemudian saya niatkan dari penulisan Dafatir Solsonia. Ya, semoga ini bisa menggugah teman-teman untuk mempelajari sejarah kembali. Dan dari sini saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Dika selaku moderator. Maka. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi saya dulu awal-awal JKDN pernah ada Ustadz kami yang juga menyampaikan gini. Munculnya Mas Niko ini jadi berkah buat Indonesia insya Allah. Walaupun mungkin sebelumnya juga sudah, tapi ini boomingnya tuh di eranya Mas Niko gitu ya. Dan ini kita jadi tahu betul gitu ya. Kalau kita bicara sejarah khilafah itu kan ya paling tarikh khulafah dan yang memang secara global banget gitu. Yang Indonesia banget itu baru muncul beberapa tahun belakangan ini dan Masya Allah ya, dan memang perjuangannya luar biasa untuk menguak sejarah itu gitu ya. 20 juta tambah 5 juta itu 25 juta. Belum kalau kita harus ke ini ya Mas Niko ya, ke lokasi ya. Wah, itu udah berapa juta itu. Dirangkum versi murahnya dengan Dafatir Sultaniyah cuma 98.000. Masya Allah. Nah, ini bisa jadi lahan dakwah kita yang luar biasa ini dengan membaca bukunya Mas Niko ini. Masya Allah. Lanjut, silakan teman-teman kita berdiskusi kalau masih ada yang mau didiskusikan. Kalau ini Mas Niko, saya awal banget lihat Dafatul Sultaniyah. Saya belum baca sih bukunya. Saya lagi baca yang pertama. Itu kan menguak loyalitas Muslimin Jawi. Nah, kalau Jawi itu kan terutama saya di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan kira-kira kita ya orang Jawa lah gitu ya. Nah, saya belum baca sih untuk yang Dafatir, saya masih baca yang pertama. Nah, ada nggak tadi juga mungkin baru sebut Semarang, tadi banyak relasinya dengan Aceh. Yang rame biasanya kan kalau kami itu di Jawa Tengah itu Jogja, yang itu di Ponorogo. Nah, kalau hubungan mereka gimana, Mas Niko, dengan dari Jawa Tengah ini sendiri, Jogja terutama Sultan Jogja kan juga besar gitu ya. Nah, apakah mereka juga ikut koalisi yang tadi di Aceh atau mereka punya hubungan langsung sendiri ke Utsmani? Belum di unmute Mas Niko. Oke, menjawab soal
bagaimana relasi orang-orang Islam di Pulau Jawa dengan Khilafah Utsmani. Ini sebenarnya kan kita harus melihatnya secara detail dan sesuai konteks zamannya atau sesuai konteks tahunnya. Surat yang tadi saya tunjukkan yang menyebutkan Semarang menjadi salah satu anggota koalisi Aceh ya, dalam bentuk Batavia. Ini surat dan peta tadi ditulis pada tahun 1850. Sementara kita sama-sama tahu Pangeran Diponegoro itu dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1830. Ada interval 20 tahun. Nah, sehingga dari sini sebenarnya belum ada penelitian yang menyinggung soal penyebutan kata Semarang tadi. Kenapa dia bisa menjadi atau dituliskan dalam peta tersebut sebagai Wazir Syah Mansur, sebagai uh, wazir atau wakil pembantu daripada Sultan Mansur Syah. Maksudnya intinya ya semacam afiliasi politik lah. Nah, saya baru banget tadi tengah malam tuh baca dalam beberapa sumber jurnal Semarang itu pasca kekalahan Pangeran Diponegoro atau bahkan dari sebelumnya lah, dia ini adalah sebuah kota yang menjadi pusat santri, aktivitas kaum santri. Dan kita sama-sama tahu di Semarang tuh ada ulama yang terkenal, eh apa Kiai Soleh, ya Kiai Soleh Darat As-Samaroni, Kiai Soleh Darat dari Semarang. Nah, Semarang ini kan sebenarnya gini, dia itu bukan kesultanan, dia itu hanya sekadar kota pelabuhan gitu ya, kota pelabuhan yang sebenarnya dari zaman Amangkurat, Amangkurat pertama anaknya Sultan Agung ini udah jadi wilayah yang diperintah langsung oleh Belanda. Makanya jejak-jejak kolonial di Semarang itu sangat banyak kan, apa monumen-monumen bangunannya gitu. Ini emang kota kolonial banget, pusat administrasi kolonial di Jawa Tengah. Dan eh, tapi gini, saya tuh menduga kuat dan walaupun ini masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi saya punya asumsi Semarang ini menjadi basis penghubung para veteran Perang Jawa, veteran Perang Diponegoro yang sudah Diponegoro kalah, diasingkan ke Manado, ke Makassar. Nah, ini pasukan-pasukan itu menolak kalah dan mereka mencoba mencari bentuk perjuangan lain yang diam-diam, yang dia itu gerilya. Dan ini hipotesis saya karena di apa buku yang tadi nih, Ottoman Southeast Asian Relation, ini ada satu arsip berbahasa Utsmani yang nggak saya masukkan ke daftar atau siasah gitu ya, tapi dia ini menyebutkan bahwa ada satu surat yang ditulis oleh, ini sebenarnya ini ditulis oleh orang Eropa ya di Semarang, tapi dia memohon untuk dijadikan konsul Utsmani, khusus konsul dagang, khusus masalah komersial, perwakilan daripada Daulah Utsmani di Semarang. Kenapa? Karena ya Semarang itu kota pelabuhan, ramai, potensi dagang dan komersilnya itu sangat luar biasa menggiurkan gitu ya. Nah, dia mengajukan diri untuk diangkat sebagai konsul Utsmani di Semarang, walaupun nggak ada pemberitaan lebih lanjut apakah diterima atau enggak. Kemungkinan besar ditolak ya, karena ini orang Jerman apa orang Belanda gitu, pokoknya orang Eropa lah. Tapi ada satu kalimat menarik dalam arsip tadi, dia disebutkan bahwa mayoritas orang Semarang, khususnya Muslimnya tentunya ya, ini kan tadi Semarang ini kota santri, kota yang menjadi basis pesantren-pesantren, apalagi bisa jadi di dalamnya itu ada veteran-veteran perang Diponegoro. Bisa jadi, sorry, kata orang Eropa tadi yang pengen jadi konsul Utsmani di Semarang, ini orang-orang yang ada di Semarang sangat menghormati Khilafah Utsmaniyah, menjadikan Khilafah Utsmaniyah sebagai kiblat mereka. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang menjadi kunci pembuka ya bagi kita untuk meneliti bagaimana Semarang yang dia itu kan tadi kota pelabuhan. Dari zaman Sultan Agung Semarang itu memang dijadikan kota pelabuhan karena ya Sultan Agung kan base-nya itu di apa? Kartasura ya. Nah, itu ya kita tahu lah pindah-pindah tuh
ke Surakarta, kemudian nanti pecah dua Jogja, Solo. Nah, ada yang di Jogja, ada yang di Solo gitu ya. Tapi mereka tetap ketika mau berhubungan dengan dunia luar yang di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, maka mereka mau nggak mau harus lewat Semarang, gitu ya. Kemudian ini yang disebutkan dalam peta tadi. Terus yang sebelum uh, peta itu dibuat, sebelum tahun 1850, bagaimana hubungan orang-orang Jawa, Pulau Jawa dengan Khilafah Utsmani? Ya, evidence atau bukti yang paling dekat dengan masa itu tadi kembali ke figur Pangeran Diponegoro. Bagaimana Pangeran Diponegoro itu mempunyai wawasan tentang Utsmani yang sangat yang cukup lengkap gitu ya. Bagaimana beliau itu membentuk satuan-satuan pasukannya dengan pengorganisasian yang modern yang sebelumnya itu nggak pernah ditemukan dalam struktur satuan pasukan, manajemen pasukan di Kesultanan Mataram, nggak ada. Di Kesultanan Jogja sebelum Hamengkubuwono keempat itu nggak ada. Nah, dari mana Pangeran Diponegoro ini dapat wawasan? Ada salah satu indikasi di mana beberapa penasihat perang Diponegoro ini kan para haji. Salah satu haji yang terkenal itu namanya Haji Badaruddin dan juga Kiai Taftazani. Nah, mereka berdua bahkan ada beberapa sayyid. Itu orang-orang yang ulama itu menjadi penasihat Diponegoro itu pernah berpergian ke wilayah Utsmani, khususnya di Hijaz, dan mereka mempunyai pengetahuan tentang pengorganisasian militer Utsmaniyah ya di Tanah Suci, sehingga mereka mengadvise, menasihati Pangeran Diponegoro untuk mengadopsi konsep-konsep militer daripada Utsmani untuk diterapkan oleh pasukan Jawa, oleh pasukan Jogja, pasukan Mataraman dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi sebuah bukti, walaupun bukti korespondensi kita belum temukan ya, atau apakah ada orang Utsmani yang datang langsung membantu Pangeran Diponegoro dalam perang Jawa, itu kita belum temukan juga. Walaupun ada novel terbaru dari Salvila ketika menyebutkan ada pasca-pasca Janissaries terakhir ya Basah-basah. yang membantu Pangeran Diponegoro. Nah, itu kan novel ya, sastra. Mau bagaimanapun sastra itu imajinatif ya, nggak ada base archival ya gitu atau arsipnya. Sementara kita tetap berpulang kepada fakta sejarah. No fact no fact no history. Nggak ada fakta ya nggak ada sejarah gitu ya. Jadi tadi novel itu ya membantu kita untuk memahami kultur zaman, tapi bukan untuk menjadi sumber sejarah yang valid gitu. Nah, tapi sebelum Diponegoro, hubungan orang-orang Jawa itu tetap kuat, walaupun mungkin ada yang dari segi kultural, tapi ada juga dari segi politik, khususnya di zaman Sultan Agung ya. Bagaimana Sultan Agung Hanyokrokusumo itu menjalin korespondensi dengan pejabat-pejabat Utsmani yang ada di Hijaz, khususnya Gubernur Hijaz di saat itu yaitu Syarif Zaid bin Muhsin al-Hashimi. Beberapa peneliti menolak hubungan orang-orang Jawa dengan Utsmani karena apa? Karena Sultan Agung ngirim suratnya ke Mekah. Nah, cuma kan kita gini, ya. Mekah itu tadi wilayah Utsmani yang pertama. Yang kedua itu ditujukan kepada Gubernur Utsmani di Hijaz, yaitu tadi Syarif Zaid bin Muhsin al-Hashimi. Dan yang ketiga, bukti yang ketiga, kalau kita ke Imogiri, itu kan ada 4 gentong tuh ya, sebelum masuk ke makam Sultan Agung. Ada gentong dari Aceh, dari apa satu lagi saya lupa, Palembang apa ya. Nah, yang dari Rum ini nih disebut oleh orang-orang juru makamnya itu, juru kuncen makamnya itu disebut sebagai Anceh Kiai Mendung ya. Sebuah gentong yang namanya Kiai Mendung asalnya dari Rum, dari Sultan Rum. Siapa Sultan Rum? Sultan Romawi. Sultan Romawi itu bukan Julius Caesar. Tapi Sultan Romawi, maksudnya Sultan yang menduduki takhta Romawi yang ada di Konstantinopel. Siapa lagi kalau bukan anak keturunan Muhammad Al-Fatih? Ya, itu, ya, itu di Mataram, di Banten juga sama.
Bahkan ada satu penelitian dari Rick itu sebelum dia meninggal, Rick bilang ketika terjadi perjanjian Giyanti, pihak yang menengahi antara eh, Jogja, Solo, kemudian apa tuh namanya tuh Pakualam, bukan Pakualam, Pakualam Jogja. Apa kalau yang di Surakarta Mas? Jogja, Surakarta, Pakualaman, Apa? Mangkunegaran ya, Nah, Mangkunegaran, Mangkunegoro. Mangkunegoro, ya Mangkunegoro. Nah, yang menengahi pihak Jogja, Surakarta, Mangkunegara, dan Belanda ini adalah seorang ulama dari Utsmaniyah, namanya Ibrahim, Syekh Ibrahim. Ya, disebutkan dalam arsip-arsip kolonial dan juga dalam Babad Giyanti. Ini kan bukti yang jelas. Ya, bahkan relief Syekh Ibrahim dari Utsmani ini itu ada di apa Keraton Jogja, masih ada walaupun harus ke dalam. Saya waktu itu ke Keraton Jogja belum nemu di mana, cuma ada fotonya lah. Nah, ini kan apa? Ini merupakan sebuah bukti yang sangat jelas bahwa orang-orang Utsmani itu atau Khilafah Utsmani itu punya pengaruh dalam kehidupan orang Jawa. Bagaimana Aji Saka ya dalam Babat Tanah Jawi itu dikisahkan eh, mendatangi negeri Jawi, Pulau Jawa khususnya, dan menambahi populasi di sana itu atas perintah Sultan Rum. Walaupun itu sastra, tapi itu menjadi sebuah eh, mentalitas yang kuat bagi orang Jawa untuk mengkaitkan dirinya dengan Utsmani, bukan ke Hindu lagi, gitu ya, bukan ke Gangga, ke ke Ramayana dan seterusnya, enggak, tapi lebih ke Utsmani gitu. Atau inilah satu lagi, sebenarnya hubungan yang paling kuat di era-era belakangan yang saya cantumkan sebenarnya itu di buku yang berikutnya Mas, yang Siasah Sultaniyah. Ini ada nih yang asli Jawa, hubungan Utsmani dengan Jawa, yaitu apa? Dengan Surakarta. Nah, bukti fisiknya ada di Masjid Agung Solo. Nah, itu Masjid Agung Surakarta ya. Teman-teman lihat sendiri lah kalau ada yang tinggal di Solo dan sekitarnya, masuk ke komplek masjid, lihat menaranya, itu adalah lambang Utsmani. Masuk ke dalam masjid, di atas mihrabnya itu ada lambang Utsmani. Lambang ini nih, ya, lambang ini. Utsmani Tugro namanya. Tanda tangan ala para Khalifah Utsmaniyah. Tapi itu dibuat atau tulisannya itu bukan tulisan kaligrafi Sultan Utsmani. Nama yang tercantum di tanda tangan seperti itu adalah Sultan Abdurrahman Al-Ashir. Sultan Abdurrahman ke-10. Ya, ini siapa? Pakubuwono ke-10. Nah, itu teman-teman Solo pasti tahu lah Pakubuwono 10. Itu logo namanya dari mana-mana tuh. PBX, PBX, PBX ya. Maksudnya Pakubuwono 10. Itu adalah seorang susuhunan Surakarta yang sangat kuat keislamannya dan bahkan menyurati langsung Khalifah Abdul Hamid kedua ya. Ada itu. Nanti next di pekan depan kita bahas di Siasah Sultania. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Mas. Oke. Singkatnya. Siap, siap, Ustaz. Eh, kita batasi 2 pertanyaan ini ya, nanti chat ya. Udah 6:30 ini. Siap. Yang selama ini kita tahu Islam itu disebarkan melalui pedagang di kawasan pesisir. Bagaimana kaitan dan timelinenya, Ustaz? Oke. Islam disebarkan dengan cara perdagangan. Betul apa salah? Ada betulnya, ada salahnya. Jadi gini, perdagangan tijaroh ini memang memainkan unsur penting dalam penyebaran Islam di Nusantara atau di Jawi ya, di Asia Tenggara. Ada bukti-bukti yang sangat kuat beberapa tahun ke belakang mengenai bagaimana perdagangan Islam di zaman awal Hijriah ya, abad 1 Hijriah itu telah sampai ke wilayah kita, negeri kita di Kepulauan Jawi. Uh, Contohnya apa? Dirham-dirham dari Khilafah Umayyah dan Khilafah Abbasiyah telah ditemukan dengan kuantitas yang sangat mencengangkan dari sebuah tempat yang namanya Situs Bongal. Teman-teman cari sendiri lah itu di Google. Situs Bongal. Letaknya itu di Tapanuli,
di Tapanuli Selatan ya, di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Selatan. Nggak begitu jauh dari Sibolga. Itu ada situs Bonga, ditemukan dirham-dirham Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, bahkan ada dirham yang dicetak atas nama bukan ya, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukti saya perlihatkan. Nah, saya punya gambarnya nih. Izin saya screen ya. Bentar. Ini ya. Muncul? Muncul Mas? Gambarnya? Muncul Mas Niko. Ya. Ini adalah dirham La ilaha yang dicetak pada masa atau oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang kita sangat kenal. Dari mana sih kita bisa dapat kesimpulan kalau dirham ini dicetak pada masa Umar bin Abdul Aziz? Itu ada tulisannya tuh. Tulisan bahasa Arab dalam gaya Kufi. Nah, yang tengah-tengah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan, dan la syarikalah, tiada sekutu baginya. Nah, terus kita lihat nih, di tulisan yang melingkar, ditulis dari sini, ya. Sorry. Nah, ini. Nah, ini duriba, ya, duriba, hadza ad-dirham bil kufah sanah mi'ah. Dengan menyebut nama Allah, telah dicetak duriba hadza, ini dirham bil kufah, di Kufah, sanah tahun mi'ah. Mi'ah ini apa? Mi'ah ini kalau dalam bahasa Arab artinya 100. Tahun 100 Hijriah ini adalah masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah, ini kan berarti apa? Perdagangan pada masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin itu udah sampai ke Bongal, ya. Mungkin saat itu lebih dikenal sebagai wilayah Barus, karena Barus itu adalah penghasil minyak kapur barus, ya, yang sangat terkenal, yang dipakai oleh Firaun, dipakai oleh Kisra, dan kaum muslimin juga butuh akan kapur barus itu. Nah, inilah yang kemudian sudah diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Islam, dan itu luar biasa, ya. Tapi gini, perdagangan itu bukanlah faktor utama dalam menyebarkan Islam. Perdagangan adalah kunci, ya, sebuah jalan yang membuka wawasan para ulama tentang sebuah negeri yang belum terislamkan dan memiliki potensi luar biasa untuk didakwahi. Nah, sehingga menggunakan jalur dagang, yang berdakwah itu tetap para ulama, bukan pedagang. Kita kalau misalkan jalanin bisnis gede nih, antar pulau, antar negara, saya nggak yakin bisa kepikiran untuk fokus dakwah sampai bisa mengislamkan satu negara. Itu mengislamkan satu negara itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang bisa dikerjakan sambil dagang, sambil lalu, ya, bagi fokus. Nggak bisa. Harus fokus dan harus punya sponsor. Sponsornya siapa? Ya, ini yang perlu kita teliti lagi. Apakah ada peran negara di dalamnya, ataukah mereka bekerja secara mandiri? Tetap saja Islam ini disebarkan oleh dakwah para ulama. Bahkan dalam beberapa kasusnya itu, beberapa wilayah Islam di negeri kita difutuhat, ya. Ini pengetahuan yang mungkin jarang kita dapatkan. Nah, apa wilayah-wilayah yang difutuhat oleh kaum muslimin? Ini kan ada banyak sebenarnya. Kalau teman-teman buka, contohnya wilayah Pasai, Kesultanan Sumatera Pasai. Itu founder pertamanya yaitu Sultan Malikus Soleh. Salah satu gelar di makamnya itu adalah Al-Fatih.
Sultan Malikul Soleh itu adalah Al-Fatih. Nah, Al-Fatih itu artinya apa? Pembebas melalui jihad. Dan gelar ini, gelar yang menggambarkan peran Sultan Malikul Soleh sebagai pembebas secara militer, itu diafirmasi oleh Ibnu Battuta ketika datang ke Sumatera pada tahun 1345. Dia bilang, Sultan Pasai itu raja jihad, rakyatnya itu sukarela ikut Sultan untuk jihad. Maka kita melihat negeri-negeri yang ada di sekeliling Pasai, Lamuri, Baros, kemudian Delhi, bahkan mungkin sampai ke wilayah Batak, itu telah difutuhat oleh Sultan Malikosoleh, oleh Pasai. Nah, dan ini juga case yang sama untuk beberapa kesultanan. Antum tahu Bogor, ya? Bogor. Bogor itu kan dulu namanya Pakuan, ibu kota kerajaan Pajajaran. Itu dalam hikayat rantai-rantai, hikayat apa? Sajarah Banten Rantai-Rantai atau hikayat Hasanuddin versi Melayunya, disebutkan Bogor itu difutuhat oleh kekuatan bersenjata jihad. Basisnya di mana? Parung. Nah, itu kalau teman-teman Jabodetabek tahu Parung lah. Pokoknya dari Depok sampai ke Parung itu basis jihad Kesultanan Banten untuk memfutuhat Pakuan. Dan juga termasuk di Sulawesi Selatan. Bogo apa yang menerima Islam kan Goa Talo. Goa Talo itu dakwah itu mengajak raja-raja Sulawesi lain untuk berislam, ada yang setuju, ada yang ikut Islam juga, ada yang nolak, ada yang menghalangi dakwah, diperangin, difutuhat itu Tulung Pocoe, ya, dalam musuh kasalannya, perang pengislaman kepada tiga aliansi raja-raja Bugis, Wajo, Sopeng, dan Bone. Itu futuhat itu. Bahkan futuhat Goa Talo itu sampai ke Bima, ya, apa NTB. Ini ada sumbernya dalam manuskrip. Bahkan sampai ke daerah Timor. Ya, kalau teman-teman main ke Timur Timur, ya, itu kan ada dua bagian tuh Timur Timur. Yang apa bagian gede itu kan yang ada ibu kota Dili di apa Timor Leste itu. Bagian yang dipisah oleh Atambua itu kan apa yang sebelah barat, bagian yang kecilnya itu ada nama wilayah namanya Pantai Makassar. Pantai Makassar itu maksudnya apa? Wilayah Pulau Timor yang saat ini menjadi bagian dari Timor Leste pernah difutuhat juga oleh Kesultanan Goa, Goa Tallo. Nah, ya ini kan harus kita ungkap ini ya. Tapi tadi ada pertanyaan. Nah ini tapi ini juga nih perlu kita apa namanya? Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa para wali songo itu langsung dikirim oleh khilafah. Saya termasuk yang belum setuju ketika dikatakan wali songo itu dikirim oleh khilafah Utsmani. Gimana ceritanya? Wali songo itu ketika datang berdakwah di Pulau Jawa, dia ini semasa dengan Al-Fatih, dengan Murad bahkan ya. Al-Fatih, Murad itu belum khilafah. Mereka itu masih sekadar sultan ya. Ada bahkan yang menyebutkan bahwa Sultan Muhammad I dari Utsmaniyah ini mengirim Wali Songo itu ke Nusantara, ke Majapahit. Muhammad I belum khalifah gitu. Dan sumbernya pun belum jelas. Sumber yang saya tahu yang pertama kali menyebutkan Utsmaniyah itu mengirimkan utusan ke Nusantara, Wali Songo untuk dakwah, ini adalah mana bukunya ya? Saya cari bukunya. Ah, ini dia. Kisah Wali Songo. Ah, ini saya punya versi yang tulis Muhammad Nuryadi. Ini disebutkan, oh enggak, Ember Rahim Syah. Wah, ini sangat terkenal nih dari zaman dulu. Buku-buku stensilan gini, ya. Nah, ini kan dia juga tidak menyebutkan sumber, sehingga apa? Belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang punya nggak ini? Pasti ada tulisan Muhammad I itu ngirim Wali Songo. Itu saya belum bisa memastikan bahwa bahkan ya kalau misalkan Wali Songo diutus dari Arab, ini kenapa muka-mukanya muka Jawa semua? Ini kan juga lukisan yang dibuat pada masa Orde Baru gitu ya. Kita nggak tahu gambar atau muka para Wali Songo gimana. Jadi ini tadi jangan terburu-buru juga untuk menyimpulkan Wali Songo untuk khilafah. Walaupun belum apa bukan berarti juga nggak ada peran khilafah. Sebenarnya peran khilafah yang main itu bukan Utsmaniyah kalau dalam perkara Wali Songo.
Abbasiyah. Nah, itu perlu kita perhatikan tuh, karena sezaman dan perlu kita lihat Wali Songo pertama yang ada di Jawa itu kan Sunan Gresik, makamnya di Gresik. Makamnya itu sama persis atau tipologinya itu sama dengan makam cucu Khalifah Abbasiyah yang ada di Lok Sumawe, Sodrul Akabir Abdullah Al Abbasi. Sama persis itu. Tipenya, gayanya, dan sama-sama diimpor dari Gujarat. Itu apa pabrik pabrik Nissan-nya. Dan disebutkan oleh inskripsi yang ada di makam Sunan Gresik bahwa apa? Sunan Gresik ini, Malik Ibrahim, adalah eh, apa namanya Burhanud Daulah Waddin, penerang negara dan agama. Dan dia itu juga sebagai apa istilahnya teh? Ada istilahnya itu. Inilah penyangga para sultan dan wazir, ya. Nah, mafkhorul salatin wal wuzara, ya. Kebanggaan para sultan dan wazir. Kalau di zaman saat itu ya Majapahit itu kan bukan kesultanan. Jadi nggak mungkin yang dibanggakan apa Sunan Gresik yang dibanggakan oleh para sultan dan wazir itu bukan berarti para sultan dan wazir Majapahit, tapi sultan dan wazir yang ada di Pasai. Dan ketika kita melihat kesamaan tipe dengan cucu khalifah yang ada di Pasai, berarti ini ada relasi, ada irisan yang berarti mungkin tetap ada peran daripada khilafah Abbasiyah atas dakwah orang-orang Pasai di pusat Majapahit dengan pengiriman wali pertamanya, yaitu Wali Songo. Ah, ini yang perlu detail dalam melihat sejarah dan perlu digali lagi. Gitu kira-kira. Ya, Ya, kalau saya kalau bisa. waktu ke Gresik itu diajak main juga ke makam itu di Gapura makam yang masuk ke makam bupatinya itu juga tahunnya kayaknya kok nggak nyambung ke Utsmani ya. Ada tulisan tahunnya itu di Gapuranya. Saya bingung juga itu akhirnya. Iya, soalnya kan gini, Utsmani itu baru jadi khilafah itu tahun 1517. Hmm, Pasca Selim iya benar. pertama Mm-mm. itu membebaskan Mesir dan Hijaz. Mulai saat itu diakui sebagai khalifah itu Utsmani, menggantikan kedudukan Abbasiyah yang ada di Kairo. Berarti kalau sebelum tahun 1517 ya Utsmani belum jadi khilafah, sehingga agak lucu kalau dikatakan Wali Songo Mm-mm. utusan apa namanya utusan khilafah Utsmani gitu. Walaupun kita harus tahu juga Mas, pasca 1517 itu kan sebenarnya eh, pasca Utsmani jadi khilafah kan masih ada Wali Songo yang hidup, ya kan? Mm-mm. Yaitu siapa? Yang umur paling panjang yang saya tahu tuh Sunan Gunung Jati, Nanti. ya. Mm-mm. Kata Ustadz Saman Iskandar tuh beliau dapat info dari para sesepuh Kuncen di Cirebon. Sunan Gunung Jati itu umurnya kalau nggak salah 120 tahun Hmm. ya meninggal itu. Kalau alam ya kira-kira segitulah, di atas 100 tahun. Dan itu ya kita melihat Sunan Gunung Jati kan pengaruhnya bukan hanya di Cirebon. Dia punya tapak kaki di Banten, dan khususnya di Banten ini itu kan apa pembangunan negaranya itu kesultanan itu tidak bisa dilepaskan dari peran Utsmaniyah. Kita melihat evidence bukti yang ada di Banten itu ada meriam namanya meriam Ki Amuk, disebutkan dalam sumber-sumber barat itu dibuat oleh tenaga ahli senjata dari Turki dan Aceh, meriam Ki Amuk itu, ya. Bahkan barusan saya baca bukunya siapa Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, itu memang disebutkan kalau Kesultanan Banten membangun basis militer atas instruksi orang Turki, atas arahan orang Turki. Dan ini ya tadi apa pada masa Sunan Gunung Jati gitu ya. Ya di mana kita melihat yang ngebangun Banten itu adalah anak Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin. Nah, ini kan berarti tetap ada hubungan juga gitu. Satu lagi, Kudus misalkan. Kudus. Di Kudus itu ada masjid Sunan apa Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Kudus terkenalnya namanya, atau nama Arabnya itu Masjid Al-Aqsa. Dia kan yang sering di blow up itu adalah menara masjidnya yang kayak candi, seperti candi. Cuma ada satu peninggalan sejarah lain yang sangat penting
Masjid Kudus selain menaranya, yaitu apa? Inskripsi yang ada di atas mihrab. Itu di sana ada tulisan Arab yang menyebutkan bahwa eh, Masjid Kudus ini dibangun oleh seorang Syekhul Islam. Syekhul Islam ini gelar Utsmani loh, ya. Nah, Syekhul Islam namanya siapa? Ja'far Sodik. Ja'far Sodik ini siapa? Sunan Kudus. Nah, pembangunan Masjid Kudus itu bersamaan dengan renovasi Sultan Sulaiman Al-Qanuni ketika membangun Qubbatus Sokhro, Masjid Al-Quds yang ada di Palestina, yang kubah emas itu, ya, yang sangat terkenal. Itu kan direnovasi oleh Sulaiman Al-Qanuni sekitar tahun 1540-an atau 1550-an, antara tahun-tahun segitu. Dan ini bersamaan dengan pembangunan Masjid Kudus oleh Sunan Kudus, Ja'far Sodik. Ya, kita melihat sendiri toponimi atau asal kata nama Kudus, ini kan satu-satunya kota di Jawa yang mengambil langsung dari bahasa Arab. Kudus itu apa? Al-Quds. Maka itu nama masjid itu Masjid Al-Aqsa. Ada hubungan nggak? Kalau alam. Perlu kita gali lagi. Gitu ya. Dan itu disebutkan Bunya hadal masjid Khalifah hadzal dahr. Itu salah satu penggalan tulisan yang ada di mihrab Masjid Kudus. Masjid ini dibangun di zaman Khalifah saat ini. Ya, siapa yang dimaksud Khalifah? Nanti kita lihat lagi. Kita perlu telisik lagi. Saya belum berani menyembuhkan kalau ini dibangun langsung oleh Usmani. Kenapa? Karena ya masih kekurangan sumber juga kita. Tapi ini menjadi pintu gerbang lah bagi penelitian lebih lanjut ya. Allah walau besok. Kira-kira begitu. Baik. Terakhir ini Mas Niko nggak apa-apa ya? Siap, gas. Afwan Ustadz, saya mau bertanya terkait buku sejarah Islam yang ada sekarang, yang mana sewaktu kuliah banyak saya temukan ditulis oleh asing. Begitupun dengan dosen sejarah Islam saya yang selalu mengutip sumber penjelasan sejarahnya dari buku-buku tersebut. Apakah hal seperti ini bisa saja berdampak pada adanya pendistorsian sejarah Islam itu sendiri? Dan apakah ada tips dari Ustadz untuk kita mengetahui klasifikasi suatu buku sejarah? Apakah isi buku tersebut kebenarannya valid atau tidak? Oke, siap. Pertama-tama, saya ingin mengakui kalau saya menulis buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda, 80% itu bahasa Inggris, ya. Dan tentu kalau misalkan ditulis dalam bahasa Inggris, mayoritas ya orang-orang bule. Jadi apa? Saya banyak mengambil maklumat, info berharga dari para orientalis. Nah, cuma gini, ada rambu-rambunya. Pertama, kita harus memahami para orientalis itu. Orientalis adalah pengertiannya itu orang-orang Barat yang mempelajari masalah ketimuran. Orientalis itu artinya apa? Timur. Mereka itu ada beberapa tipe. Ada tipe yang dengki, ya, dengki dengan Islam, yang luar biasa dengkinya, seperti Snook. Nah, Snook itu parah sekali emang itu. Atau di zaman Portugis ada uh, uh, apa surveyor dari Portugal yang bertugas mencatat kondisi-kondisi negeri apa Jawi Asia Tenggara, itu namanya Tommy Pires. Tommy Pires itu kan infonya masih banyak dikutip sampai sekarang karena emang cukup lengkap. Walaupun di awal-awal itu kalau kita ini apa kuat keislamannya pasti bakal gatel dengan Tommy Pires. Dia tuh ngolok-ngolok Nabi itu Tommy Pires tuh, dan dia sangat apa jelas mengatakan Suma Oriental yang dia tulis itu sebagai persembahan kepada Raja Portugal agar kita dapat menumpas api penipuan dari agama Muhammad ini. Kan gitu. Tapi gini, eh, kita melihat sumber-sumber sejarah itu kayak kita melihat berita. Ini sebenarnya pelajaran dasar yang sudah kita pelajari dari zaman SMP SMA dulu. Di bahasa Indonesia kita dapat pelajaran bagaimana caranya membedakan fakta dan opini. Ya, dengan jelas tuh fakta itu apa? Fakta itu misalkan seperti eh,
apa nama, tanggal, waktu, dan seterusnya. Opini apa opini? Pandangan pribadi atau penafsiran dari si penulis sejarah tersebut atas kenyataan yang dia lihat. Nah, ini kan sebenarnya tips dasarnya itu udah gampang lah, membedakan fakta dan opini. Teknisnya gimana? Belajar lagi bahasa Indonesia itu di buku paket waktu SMP. Nah, tapi gini, kita sebenarnya kalau melihat orang-orang Barat yang meneliti Islam di Indonesia, rata-rata mereka itu kita lihat subjektif, objektif gitu ya, objektif, memaparkan data apa adanya dan sesuai dengan penelitian ilmiah. Kenapa? Karena mereka itu memang bekerja di sebuah universitas-universitas yang walaupun seliberal apapun, tapi mereka itu berpegang teguh pada fakta, pada metodologi, sehingga ya kita juga bisa dapat mengambil banyak manfaat darinya, dan bisa jadi pula mungkin ini adalah blessing in disguise, ya, sebuah keberkahan di balik keburukan mungkin gitu. Ambil contoh misalkan begini, ada sebuah kitab hadis yang wajib dipelajari oleh para mahasiswa di Universitas Madinah. Kitab hadis ini ternyata yang nulis itu adalah orang yang nggak pernah mandi junub, alias orang kafir, dibuat oleh Leiden, ya, para profesor hadis di Leiden. Tapi apakah kemudian ditolak? Enggak, karena kata para ulama ini bermanfaat dalam apa? Dalam hal pengklasifikasian hadis. Nama kitabnya apa? Saya lupa, tapi intinya dia itu berkutat di ilmu jarah wa ta'dil, ilmu rijal, ya, menilai biografi para perawi hadis. Luar biasa. Apa atau komus hadis gitu, saya lupa. Tapi itu nggak selamanya tulisan orang-orang kafir itu kita tolak. Karena kalau misalkan kita mengambil sejarah itu hanya dari orang-orang Muslim, walaupun ini tetap diutamakan. Atau kita mau memakai metodologi hadis, ya, yang menilai suatu riwayat sejarah itu dengan standar ketat ilmu hadis. Kalau ini orangnya pelupa dikit, doib, ya. Kalau orangnya cacat secara mental, atau secara sikap, akhlaknya buruk, doib, palsu, begitu. Wah, ini kita nggak ada yang sejarah yang bisa ditulis. Dan kita kalau mau menerapkan ilmu riwayat hadis dalam historiografi Indonesia, wah, tertolak semua itu. Yang namanya hikayat-hikayat kan nggak jelas semua sebenarnya. Nggak jelas dalam artian apa. Tutur tinular, gimana sih tutur tinular? Nah itu. Tapi apa? Kita kan punya metodologi bagaimana menilai eh, riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat yang ada dalam sumber sejarah kita. Ada ilmunya itu. Nah, termasuk juga kepada peneliti-peneliti asing yang meneliti sejarah Indonesia. Itu tetap kita bisa ambil banyak manfaat dari buku-buku itu. Walaupun tentu kita punya apa tolok ukur sendiri. Apa yang mereka sampaikan dari segi fakta itu kita terima, tapi apa? Kita tafsirkan ulang. Ini kepentingan kita. Supaya apa? Supaya kita tuh ya nggak insecure juga. Kok sejarah kita yang banyak tulis malah orang sana, malah orang non-Islam gitu ya. Kita harus punya kepedean dalam menulis sumber sejarah dengan apa? Melakukan penulisan ulang. Dengan apa? Dengan kacamata Islam. Karena ini yang kurang. Gitu ya. Bahkan saya nih kalau sekarang-sekarang nih, jujur aja, lebih menghargai tulisan-tulisan orang bule ya daripada orang-orang kita sendiri, khususnya yang ada di Google Scholar. Walaupun ini nggak bisa digeneralisasi ke semuanya, tapi kan antum coba kalau misalkan lihat di Google Scholar, ketik kata khilafah, keyword apa ya, khilafah lah yang paling ramai. Itu kan negatif semua itu, ya. Kenapa? Karena ditulis oleh orang-orang yang mungkin nulis jurnalnya itu jurnal bodong, ya, di penerbit jurnal yang bodong, atau hanya menulis demi mengejar Scopus. Ini kan udah jelek lah kualitas penelitian di Indonesia. Yang ketat itu dan bagus itu emang di Barat untuk saat ini gitu ya. Dan ini adalah kondisi yang mesti kita balikan. Kita harus balikan kondisi dengan apa? Dengan menghadirkan sejarawan-sejarawan Muslim yang berpegang teguh pada fakta dan juga tentu
apa namanya, dan tentu menilai kembali fakta-fakta sejarah tadi dengan sudut pandang Islam. Ini yang perlu kita lakukan. Karena Indonesia masih minim literasinya, ya kita nggak usah meratapi fakta itu. Gimana caranya kita membangkitkan literasi? Ya itulah, ya, ya gitulah apa? PR lah, PR. Tapi insya Allah kalau dikerjain bareng-bareng, insya Allah enak. Amin. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu, Mas. Siap, jazakallah khair Mas Niko sudah sharing nih, mantap sekali ini kita sampai jam 7 ini. Ini kelas pertama kita yang sampai jam 7. Karena seru sekali ya kalau kita ngomongin sejarah Mantap. ya. Nah, ini waktunya jemput juga mungkin Mas Niko nih. Oke, jazakallah khair Mas Niko atas sharingnya. Kita masih Siap, nunggu lagi ya minggu Bayakum. depan, Selasa depan kita masih terakhir sekaligus penutupan kelas kita. Dan Siap, jazakumullah khair untuk teman-teman harus ikut semuanya tuh. sudah hadir dan berdiskusi. Ya, ini jadi panjang diskusinya luar biasa jadi agak mendalam lagi pembahasannya. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dan hal-hal lain yang mungkin kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.